Halo semuanya, selamat datang di channel Nabla Education. Di video kali ini kita akan membahas pedoman kompetisi sains nasional tahun 2021 untuk pelaksanaan jenjang provinsi atau kita kenal dengan KSNP. Di awal video ini saya ingin ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lolos di seleksi KSNK dan berhak mengikuti seleksi tahapan selanjutnya yaitu KSNP ini ya. Bagi yang belum lolos, gak usah berkecil hati karena masih ada ajang-ajang lain atau kompetisi-kompetisi lain yang bisa teman-teman ikuti untuk bisa juga berprestasi. Pada video kali ini kita akan bahas pedoman yang berlaku untuk semua bidang, baik itu bidang fisika, matematika, astronomi, kebumian, geografi, biologi, ekonomi, kimia, dan informatika. Jadi semua bidang ini mempunyai pedoman untuk pelaksanaan KSNP yang sama sampai saat ini. Sampai video ini dibuat belum ada tambahan atau informasi yang baru yang dikeluarkan oleh Puspresnas mengenai pelaksanaan KSNP yang akan dilakukan pada tanggal 2-7 Agustus mendatang. Oke, nanti kalau misalkan ada informasi yang baru, saya akan update lagi videonya sebagai informasi bagi teman-teman semua. Yang pertama kita mulai dari jadwal pelaksanaan ya. Jadi teman-teman tahu bahwa pelaksanaan KSN tingkat provinsi akan dilakukan pada tanggal 2-7 Agustus ya, dengan tempatnya ada di provinsi masing-masing, 34 provinsi plus wilayah sekolah Indonesia di luar negeri atau SILN. Nah yang jelas nanti akan dilaksanakan mungkin di salah satu sekolah atau di sekolah masing-masing gitu. Nanti akan ada mekanisme tentang teknis pelaksanaannya yang akan diumumkan mendatang gitu ya. Kita tunggu saja informasi resmi dari Puspresnas. Kemudian kita akan memulai bahas pedoman secara umum yang berlaku pada semua bidang tadi. Jadi yang pertama adalah penanggung jawab pelaksanaannya tentu saja adalah Puspresnas. Yang kedua, pelaksanaan KSNP ini terdiri dari peserta didik hasil KSNK dan peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tahap 1 tingkat internasional tahun 2020. Tahap 1 tingkat internasional tahun 2020 khusus bidang informatika, astronomi, dan geografi serta sekolah Indonesia di luar negeri atau SILN. Yang ketiga, seluruh peserta KSNP yang berasal dari SILN diwadahi dalam satu kelompok sendiri yang setingkat dengan provinsi. Jumlah peserta KSNP hasil seleksi setiap bidang maksimal 3 orang per sekolah. Nah, ini nanti yang 3 orang ini tiap sekolah ya. Kemarin ada banyak pertanyaan mengenai yang lolos kok kenapa ada yang lebih dari 3. Nah ini yang 3 orang itu tiap sekolah. Nah bagaimana untuk tiap bidang per kabupaten kita akan bahas di soal ya, aturan yang ke-5 dan ke bawah. Sekarang kita ke aturan ke-5 ya. Bagi provinsi yang memiliki kabupaten kota lebih dari 25, jadi misalkan ada provinsi yang kabupatennya lebih dari 25, maka jumlah maksimum peserta per bidang adalah 4 kali jumlah kabupaten atau kota. Jadi maksimalnya itu 100. Ya, 4 kali 25 kan 100. Nah, sekarang bagaimana kalau ada provinsi yang kabupaten atau kotanya itu kurang dari 25? Ya, jumlah maksimum pesertanya tetap 100. Artinya apa? Artinya nanti akan ada beberapa peserta yang wakilnya itu lebih dari 3 nanti. Ya, wakil tiap bidang, tiap kabupatennya itu bisa lebih dari 3. Nah, itu kenapa? Kita bahas di aturan berikutnya nanti. Jumlah maksimum peserta KSNP adalah setiap kabupaten atau kota sebesar 10% dari kuota provinsi. Oke ya, jadi 10% kuota provinsi. Kemudian pedoman yang nomor 7 adalah peserta KSNP yang berasal dari hasil KSNK terdiri dari 1 peserta terbaik dari setiap kabupaten atau kota ditambah hasil pemeringkatan sesuai passing grade provinsi sehingga mencapai kuota kabupaten atau kota. Nah, di sini ya pertanyaannya terjawab kemarin. Jadi misalkan ada kabupaten atau kota yang untuk bidang tertentu, misalkan kita ambil contoh bidang matematika, itu ternyata peserta yang mengikuti KSNK di kabupaten tersebut tidak ada satupun yang nilainya itu di atas passing grade. Artinya apa? Artinya kalau melihat passing grade nggak akan ada yang lolos. Tetapi di sini setiap kabupaten itu harus ada wakilnya, harus ada perwakilannya. Maka di antara yang tidak memenuhi passing grade itu diambil satu nilai tertinggi yang sebagai wakil dari kabupaten. Makanya kemarin ada yang satu kabupaten cuma 1 anak. Nah, dia berarti peserta terbaik sebagai wakil kabupaten. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana kok ada yang satu bidang di kabupaten tertentu misalkan jumlah pesertanya lebih dari 3, ada yang 5, ada yang 6, ada yang bahkan sampai 12 ya. Karena untuk bidang tersebut di kabupaten itu
pesertanya yang lolos passing grade itu ya sebanyak itu memang, dan kuota secara keseluruhan yang 100 tadi per bidang itu masih dipenuhi. Jadi diambil nilai-nilai tertinggi seperti itu. Makanya terjawab ya, ada yang banyak, ada yang hanya cuma 1 gitu kan. Itu alasannya seperti itu. Kemudian kecuali bidang informatika, astronomi, dan geografi, peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tahap 1 tingkat internasional tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Puspresnas dapat langsung KSNP ya, tanpa mengurangi batas kuota per sekolah dan kabupaten atau kota sebagaimana tercantum pada poin 4 dan 6. Oke, ini bagi anak-anak yang sudah ikut pelatihan ya itu ya, jadi nanti bisa ikut langsung. Jadi kalian nggak usah kaget nanti misalkan pada saat pelaksanaan KSNP, loh kok ada anak baru yang kemarin namanya tidak ada di daftar atau di daftar pemenang yang dirilis oleh KSN ya. Mungkin itu dia anak untuk poin 8 yang dimaksud ini. Jadi dia sudah pernah ikut pembinaan tahap 1 gitu ya. Pelaksanaan KSNP menggunakan soal dan kunci jawaban beserta kriteria penilaian yang disusun oleh tim juri. Oke, jadi sudah itu urusannya tim juri ya. Pelaksanaan KSNP dilakukan dalam waktu bersamaan secara nasional ya. Jadi ini jelas di sini disebutkan bahwa waktunya bersama, jadi tidak ada KSNP susulan. Penilaian dan penyelesaian peserta KSNP dilakukan oleh tim juri. Oke, penetapan dan publikasi hasil KSNP dilakukan oleh Puspresnas. Seperti kemarin nanti yang mempublikasikan Puspresnas setelah dapat jawaban atau setelah dapat hasil dari masing-masing provinsi. Sekarang kita bahas tata tertib ya secara umum dulu. KSNP dilakukan oleh Puspresnas, oke, dan pelaksananya tanggal 2 sampai 7, oke, dan yang ini ya yang sering jadi pertanyaan, pelaksanaannya dilakukan masih secara daring atau online ya. Jadi masih online lagi di sini. Penilaian KSNP dilakukan pada pekan kedua bulan Agustus ya. Jadi penilaiannya itu kan tadi lombanya tanggal 2 sampai 7 kan. Itu mungkin nanti dibagi-bagi gitu ya tiap bidang seperti kemarin lagi KSNK itu. Itu kan tanggal 7 itu kan minggu pertama ya. Berarti mulai dinilai itu minggu kedua. Kemudian diumumkan atau publikasinya minggu ketiga kalau tidak ada perubahan jadwal. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sabar aja, tunggu hasilnya, tidak usah menteror admin dari Puspresnas ya, baik itu Instagram maupun Twitter ya, adminnya diteror terus ini sama-sama anak-anak KSN ini. Jadi adminnya nggak bisa tidur nyenyak nanti. Oke, kita lanjut. Ini tata tertib yang lebih teknis ya. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum pelaksanaan tes dimulai. Oke ya, jadi semakin awal semakin bagus biar tidak terburu-buru dan pikiran lebih tenang gitu. Wajib membawa identitas ya, baik itu KTP, SIM ataupun kartu pelajar gitu kan. Menempati tempat duduk sesuai nomor ya, jangan sampai tertukar. Nanti kan tidak ada istilah nomor yang tertukar gitu ya. Peserta yang terlambat bisa ikut tes setelah dapat izin dari panitia dan tidak ada tambahan waktu. Oke, jadi misalkan kalian terlambat 1 jam, waktunya 2 jam ya tetap boleh masuk kalau diizinkan dan mengerjakannya sesuai dengan sisa waktu yang ada, tidak ada tambahan. Yang kelima, peserta membawa alat-alat tulis yang diperlukan dan dilarang untuk saling pinjam ya. Jadi karena ini lomba bukan berarti tidak toleransi, tetapi karena ini kompetisi dan perlombaan jadi nggak ada istilah pinjam-meminjam alat ya. Apalagi pinjam-meminjam jawaban. Peserta dilarang menggunakan buku catatan, nggak boleh bawa buku, dilarang menggunakan kalkulator kecuali bidang sains tertentu, kamus atau alat bantu lainnya sesuai petunjuk soal. Nah, berkaitan dengan kalkulator ini, kemarin di KSNK juga terjadi banyak perbincangan ya. Boleh atau enggak pakai kalkulator? Nah, kalau melihat aturan yang berlaku di KSNK kemarin, itu untuk bidang yang tidak diizinkan pakai kalkulator itu hanya bidang informatika, kalau saya nggak salah ya. Selain bidang informatika berarti boleh diizinkan dengan kalkulator. Berarti kalau ada teman kalian yang matematika kok pakai kalkulator, itu bukan curang karena memang diperbolehkan dari Puspresnasnya. Jadi seperti itu ya. Jadi coba aturannya dipelajari lagi supaya tidak terjadi kegaduhan yang semestinya nggak perlu dan sudah diatur ya kalau kita mau baca gitu. Kemudian yang ke-7, peserta menerima 1 set soal, lembar jawab dan kertas buram. Itu kalau luring ya, karena ini daring berarti tidak ada di sini. Mungkin kertas buram buat coret-coret itu mungkin ada. Yang ke-8, peserta menuliskan nomor peserta pada lembar jawaban sesuai petunjuk, oke. Peserta mengerjakan soal setelah diberikan tanda tes mulai, oke, dan mengakhiri tes bersama-sama. Jadi setelah selesai harus menunggu dulu sampai waktu yang diberikan untuk bidang tersebut selesai gitu ya. Seluruh peserta berdoa sesuai keyakinan masing-masing sebelum mengerjakan soal dan peserta harus bekerja sendiri
tidak boleh bekerja sama, berdiskusi, melakukan kecurangan atau hal-hal lain yang dicurigai atau diduga melakukan kerjasama ya. Jadi tidak boleh curang di sini. Tidak ada aturan yang tidak boleh membawa HP ya, jangan dilanggar ya. Bapak Ibu guru juga jangan ikut membantu anak-anak didiknya untuk mengerjakan soal KSN, karena ini mengukur mereka, bukan mengukur Bapak Ibu guru. Mungkin untuk Bapak Ibu guru kan punya ajang sendiri yang kalau ingin eksis ya ikuti ajang tersebut. Jadi biarkan mereka untuk bertanding atau berjuang secara fair dan adil, biar tidak terjadi kecurangan dan tidak terjadi keributan yang semestinya nggak perlu. Dan bagi teman-teman yang ikut juga gitu ya, latihanlah berintegritas, jujur. Kemudian anggap aja lomba ini sebagai salah satu ajang untuk meningkatkan harga diri kalian, attitude kalian dengan cara berlaku jujur dan tidak curang. Oke. Peserta yang melakukan kecurangan akan didiskualifikasi. Oke, kalau curang langsung diskualifikasi ya. Meskipun saya juga heran ya, kemarin ada-ada aja. Jadi ada yang menemukan bahwa yang kemarin terindikasi curang ternyata lolos KSNP. Itu bisa aja nemu datanya ya. Memang anak-anak Indonesia itu luar biasa kalau suruh investigasi itu ya. Nah itu mungkin ya terjadi kesalahan seperti itu mungkin karena jumlah kemarin yang ikut KSNP kan cukup banyak. Jadi mungkin ada yang kelewat ya, ada yang kelewat. Tapi kalau KSNP ini kan jumlahnya sudah lebih kecil lagi. Jadi mungkin nanti bisa lebih terkontrol dan kalau ada yang tahu berbuat curang bisa langsung didiskualifikasi. Kemudian peserta tidak boleh meninggalkan ruangan sampai batas akhir tes. Oke, kalau mau ke toilet itu harus izin dan sebaiknya itu ke toiletnya sebelum tes dimulai. Oke. Itu untuk tata tertib yang sifatnya lebih teknis gitu ya. Oke, akhirnya di akhir video ini saya ingin ucapkan selamat bertanding di KSN tahun 2021 ini ya. Selamat meniti tangga kalian masing-masing dan berjuang untuk meraih bintang kalian masing-masing. Dan semoga bagi teman-teman yang melihat video ini nanti akan berprestasi di tahapan KSNP ini dan bisa lanjut ke KSN tingkat nasional. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.